Saudara-saudara, hari ini saya membicarakan tentang Allah Tritunggal dan karya keselamatannya. Salah satu ajaran yang sangat berbeda dengan semua agama dan satu-satunya agama, yaitu orang Kristen percaya Allah itu selain dia adalah Esa, dia juga adalah Allah yang berkepribadian tiga. Bagi orang logis, bagi orang anggap diri pintar, mereka kira orang Kristen gila. Orang Kristen mengapa percaya tiga pribadi satu Allah? Bukankah tiga itu tiga, satu itu satu? Bagaimana sekaligus tiga, sekaligus satu? Bukankah itu tidak logis? Itu ajaran yang tidak bisa diterima oleh akal budi manusia. Saudara-saudara, satu kali ada seorang menanya satu pertanyaan, dan dengan perkataan menghina mengatakan begini, "Hei Stephen Tong, engkau adalah orang paling bodoh di antara semua orang paling bodoh di seluruh dunia, karena engkau kemarin mengatakan Allah adalah Tritunggal. Tahu tidak? 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3, bukan 1. Mengapa engkau begitu bodoh?" Waktu saya melihat pertanyaan itu, saya tahu orang ini telah menganggap diri paling pintar dan dia menyerang kekristenan dan khususnya menghina saya. Lalu saya dengan tenang minta Tuhan memberikan sukacita, memberikan kepada saya kelemah lembutan untuk menjawab dengan tajam. Saya tanya, 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3. Siapa yang tidak tahu? Saya umur 7 sudah mengetahui 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3.
Tetapi setahu saya dari kelas 2 naik ke kelas 3, akhirnya guru saya mengajar 1 kali 1 kali 1 adalah 1. Mengapa engkau harus mengerti Allah dengan tambah 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3? Mengapa engkau tidak bisa mengerti Allah dengan 1 kali 1 kali 1 adalah 1? Apakah engkau dah pernah naik kelas 3? Atau engkau sampai sekarang masih di kelas 2? Saudara-saudara sekalian, bagaimanakah kita mengerti Allah Tritunggal? Bukan kita mengerti secara logika yang rendah. Dengan matematika anak kelas 2 kita boleh meningkat kepada semacam pemikiran. Saudara-saudara, saya mempunyai 1 kitab suci, engkau mempunyai 1 kitab suci, dia mempunyai 1 kitab suci. 3 orang ada 3 kitab suci, bukan? Betul. Tapi saya tanya, orang Kristen kitab sucinya berapa? 1. Kristen hanya 1 kitab suci, tetapi 1 itu mengandung kitab suci saya 1 jilid, kitab suci engkau 1 jilid, kitab suci dia 1 jilid. 3 jilid tidak menjadi 3 kitab suci, tetap 1 kitab suci. Saya berkhotbah di Siti Arjo hari ini. Sebelum khotbah itu keluar daripada mulut saya, khotbah itu di dalam hatiku, khotbah itu di dalam otakku, 1 khotbah. Lalu saya bicarakan khotbah itu melalui sesuatu proses waktu, 1 kalimat demi 1 kalimat, ribuan kalimat membentuk 1 khotbah. Khotbah itu keluar dari mulut menjadi khotbah tadi di pikiran, sekarang menjadi khotbah di dalam suara. Khotbah di dalam suara ini 1 khotbah, dan 1 khotbah ini dan 1 khotbah di dalam otak saya sama. 1 khotbah di dalam otak saya menjadi 1 khotbah di dalam suara saya. Setelah saya khotbah selesai, khotbah ini masuk ke dalam otak Anda, dan khotbah yang di dalam otak saya melalui khotbah dari mulut saya masuk ke dalam khotbah di dalam hati saudara. Itu tetap 1 khotbah. Khotbah yang 1 di dalam saya, khotbah yang saya katakan di dalam mulut, dan khotbah yang engkau ingat di dalam hati, itu adalah khotbah 1 tambah 1 tambah 1. Tetapi itu bukan 3 khotbah, itu tetap 1 khotbah. Mengapakah begitu sulit kita menerima Allah Tritunggal? Mengapa kita begitu pintar bisa melawan firman Tuhan? Kitab suci mengatakan Allah yang Esa adalah Allah yang disembah sujud oleh serafim yang mengelilingi di takhta dia waktu dia bersemayam di dalam surga. Dan mereka menyahut satu dengan lain dengan pujian suci, suci, suci. Berapa kali? Kenapa 3? Allah Bapa yang suci, Allah Anak yang suci, Allah Roh Kudus yang suci. Waktu Yesus Kristus berkata kepada orang-orang muridnya, pergilah ke seluruh ujung bumi, kabar Injil kepada bangsa-bangsa, baptiskan mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berapa oknum? 3. Baptiskan mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di situ satu hal yang sangat menawan perhatian kita orang Kristen semua. Karena baptize them in the name, dalam nama. Ini pakai singular. Di dalam bahasa Inggris, di bahasa Greka, yang 1 itu singular, yang banyak itu plural, yang 2 itu dual. Di dalam bahasa Ibrani ada bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Di dalam bahasa Greka ada bentuk 1 dan bentuk majemuk, banyak. Tetapi saudara-saudara, di situ memakai baptiskan mereka dengan nama. Di dalam bahasa Indonesia sama, di dalam bahasa Greka lain, yaitu nama tunggal daripada the Father, the Son, and the Spirit. Bukan Bapa, Anak, Roh Kudus, tetapi dari Bapa itu, Anak itu, Roh itu adalah hot patri, hot tekna, and hot pneuma. Bapa itu, Anak itu, Roh itu berarti 3 pribadi,
Tetapi kalau tiga, mengapa tidak memakai in the names of the Father, the Son, and the Spirit? Karena itu adalah satu, tetapi tiga pribadi. Kalau the name of Father, Son, Spirit, itu tidak ada pribadinya, tapi name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, itu berarti satu nama, tiga pribadi. Jadi Allah Tritunggal bukan ciptaan teolog-teolog. Allah Tritunggal adalah penyataan Tuhan sendiri melalui firman yang diberitakan kepada manusia, firman yang diwahyukan di dalam kitab suci. Itu sebab kita percaya Allah Tritunggal, Allah yang esa, Allah Tritunggal, Allah yang sejati, Allah Tritunggal, Allah yang wujud, Allah Tritunggal, Allah yang kekal. Allah itu Allah Tritunggal. Dengan demikian Dia mengerjakan segala sesuatu dengan kerjasama antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah mengerjakan tiga pekerjaan yang paling besar. Pertama, Allah mencipta. Semua ikut 1, 2, 3. Selain Allah, tidak ada orang bisa cipta. Tidak ada pribadi lain mungkin cipta. Allah mencipta semua. Dia adalah satu-satunya yang mencipta segala sesuatu. Pekerjaan kedua, Allah menebus semua. Selain Tuhan Allah, tidak ada penebus yang lain. Agama-agama paling banyak mengajar engkau berbuat baik, tetapi dosamu tidak mungkin diampuni, tidak mungkin ditebus, karena selain Allah tidak ada sang penebus. Ketiga, Allah mengwahyukan kebenaran. Semua Allah mengwahyukan kebenaran. Selain Allah, tidak ada orang bisa memberitahu kepada kita siapa itu Allah, apa itu kebenaran, dari mana langit dan bumi, mengapa manusia berdosa, setelah berdosa jalan keluarnya itu apa. Semua ini tidak mungkin kita tahu kecuali Allah mengwahyukan kebenaran itu satu persatu kepada manusia. Ini tiga pekerjaan dari Tuhan Allah. Allah mencipta, Allah menebus, dan Allah mengwahyukan kebenaran. Semua 1, 2, 3. Allah mencipta, Allah menebus, dan Allah mengwahyukan kebenaran. Di dalam ketiga pribadi ini, pribadi pertama adalah pribadi yang mementingkan atau bekerja untuk mencipta. Pribadi kedua disebut pribadi yang tekanannya di dalam karya menebus. Yang ketiga, pribadi yang ketiga ditekankan sebagai karya yang memberikan pengahyuan. Allah Bapa mencipta, Allah Anak menebus, dan Allah Roh Kudus mengwahyukan kebenaran. Ikut saya 1, 2, 3. Allah Bapa mencipta, Allah Anak menebus, Allah Roh Kudus mengwahyukan kebenaran. Semua bukan suara keras. 1, 2, 3. Allah Bapa mencipta. Semua 1, 2, 3. Kedua, ketiga, Allah Roh Kudus mengwahyukan kebenaran. Ini tidak berarti Sang Pencipta ditekankan oknumnya adalah Bapa, dan Dia selain mencipta Dia tidak menebus. Ini tidak berarti Sang Pencipta Bapa itu tidak memberikan pengwahyuan. Juga tidak berarti Sang Anak yang menebus Dia tidak mencipta dan tidak berbagian di dalam mengwahyukan. Ini juga tidak berarti Sang Roh Kudus yang mengwahyukan kebenaran Dia tidak berbagian di dalam mencipta dan Dia tidak berbagian di dalam penebusan. Allah Bapa pencipta, penebus, pengwahyu. Allah Anak pencipta, penebus, pengwahyu. Allah Roh Kudus pengwahyu, penebus, pencipta. Semua berbagian di dalam segala karyanya. Dan ini tiga karya yang tidak mungkin dilakukan oleh nabi siapapun, tidak mungkin dikerjakan oleh rasul siapapun, karena ini tiga karya yang paling besar yang dilakukan oleh Allah Tritunggal.
Saudara-saudara sekalian, dan Allah di dalam menebus kita dibagi pekerjaan. Allah Bapa mempersiapkan kebenaran dan penebusan. Kedua, Allah Anak melengkapi dan menggenapi penebusan. Allah oknum yang ketiga, Allah Roh Kudus menyodorkan dan melaksanakan penebusan. Dengan demikian Allah Bapa mempersiapkan keselamatan, Allah Anak menggenapi keselamatan, Allah Roh Kudus melaksanakan keselamatan. Itulah sebab Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah Allah yang tiga pribadi, dan ketiga pribadi ini bekerja sama, bersatu di dalam diri mereka sehingga menjadi penebus satu-satunya di dunia. Sebelum dunia diciptakan, sudah ada sesuatu persiapan. Sang penebus akan datang ke dalam dunia, dan Alkitab mengatakan Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang tidak bercacat celah dan sudah disembelih di dalam sebelum dunia diciptakan. Even before the foundation of the world, Jesus Christ, the unblameable Lamb of God, slain even before the foundation of the world. Dia adalah seorang anak domba Allah yang sudah disiapkan akan mati di atas kayu salib oleh Tuhan Allah sebelum dunia diciptakan. Sehingga rencana keselamatan bukan sesuatu karya mendadak. Rencana keselamatan bukan karena jalan sampai buntu akhirnya terpaksa harus pakai cara ini. Tetapi Allah yang sejati, Allah yang kekal adalah Allah yang merencanakan segala karyanya yang mulia, yang setia, yang kekal sebelum dunia diciptakan. Dia sudah menyediakan keselamatan itu. Tetapi keselamatan di kekekalan harus dilaksanakan di dalam sejarah. Maka semenjak waktu diciptakan, semenjak dunia dijadikan, semenjak manusia menjadi karya ciptaan Tuhan, sejarah mulai berlangsung. Sejarah mulai menjalankan proses. Dan saat itu Tuhan tunggu sampai saatnya sudah tiba, kirim Yesus turun ke dalam dunia. Itu di Galatia pasal 4 mengatakan, after the time is up, pada waktu saatnya sudah tiba, maka Tuhan kirim anaknya turun ke dalam dunia. Dilahirkan di bawah Taurat, dilahirkan melalui seorang wanita. Mengapa dikatakan dilahirkan bawah Taurat? Karena dia akan menggenapi tuntutan Tuhan supaya kita boleh menjadi orang yang benar di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus harus menggenapi Taurat, menjalankan segala perintah daripada Allah dengan sempurna, dituntut oleh Tuhan untuk menjadi pengganti kita. Saudara-saudara, saat yang sudah tepat artinya adalah hari Yesus turun ke dunia, hari Yesus naik ke surga. Itu harinya Tuhan. Pada waktu Yesus Kristus, hari matahari terbenam dan dia keluar daripada loteng yang berada di Yerusalem, berjalan menuju ke Getsemani. Saat itu sampai esok harinya dia diturunkan jenazahnya dari kayu salib. 24 jam itulah harinya Tuhan. Kita sering menyanyi, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Saudara-saudara, hari ini harinya Tuhan. Jangan diganti hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Sebenarnya ayat itu yang tercantum di dalam Mazmur 118. Ayat itu adalah hari 24 jam pada waktu Yesus Kristus sudah mentegakkan perjamuan suci. Dia berjalan kaki, menyanyi di dalam seumur hidupnya cuma satu kali. Dia menyanyi lagu Mazmur 118 sesuai dengan tradisi orang Yahudi, memuji Allah di dalam hari Paskah. Saudara-saudara, hari ini harinya Tuhan.
yaitu 24 jam dari hari dia harus pergi ke Getsemane, lalu ditangkap oleh orang-orang Yahudi melalui ciuman dari Yudas. Lalu dia dipanggil dan diadili 6 kali sepanjang malam. Tidak makan, tidak minum setetes air sampai dipagui atas kayu salib. Hari esoknya jam 9 dan hari esoknya jam 3 sore dia putus napasnya. Dan hari esok kira-kira sebelum jam 6 matahari terbenam, dia diturunkan daripada kayu salib dan dimasukkan ke dalam kuburan. Itu 24 jam. Itu namanya hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalamnya. Kalimat mari kita bersuka di dalamnya berarti Yesus dengan penuh kerelaan, penuh sukacita melaksanakan kehendak Tuhan sampai mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, Allah Bapa menyediakan keselamatan, mempersiapkan keselamatan sebelum dunia dicipta. Allah Bapa mempersiapkan keselamatan, menyediakan keselamatan dari seluruh perjanjian lama. Dan Allah Bapa mengirim Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, turun daripada surga, dilahirkan sebagai manusia, inkarnasi yang bersalut daging dan darah seperti engkau dan saya. Dan Allah Bapa membiarkan dia hidup sampai umur 30, baru memberitakan Injil, bertobatlah engkau karena kerajaan Allah sudah dekat. Setelah 3,5 tahun Allah Bapa membiarkan dia patuh, mati, taat dan dipaku di atas kayu salib. Waktu itu persiapan sudah sampai pada detiknya. Yesus diadili, Yesus dicambuk, Yesus dikutuk, Yesus dibunuh, Yesus dihukum mati, Yesus digantung di atas kayu salib. Dan pada saat di atas kayu salib, Yesus mengatakan 7 kalimat. Sampai kalimat kelima dia mengatakan genaplah. Istilah genaplah dalam bahasa Greka adalah tetelestai. Saya sudah menyempurnakan, saya sudah melengkapi, saya sudah menyelesaikan tugas, yaitu menyelamatkan manusia. Sebagai cara Tuhan mempersiapkan dan mengizinkan saya menjadi pelengkap dan penyempurna anugerah keselamatan, penebusan. Saudara-saudara, sesudah itu Yesus dikuburkan dan Yesus hari ketiga bangkit pula dari orang mati. Di tengah-tengah kematian dia telah berperang dengan iblis dan memusnahkan penguasa kematian, yaitu setan, lalu melepaskan semua orang yang berada di cengkeraman iblis menjadi orang merdeka, kembali kepada Tuhan. Sesudah itu dia naik ke surga, menyerahkan seluruh karyanya keselamatan yang sudah digenapi untuk bertanggung jawab kepada Allah yang telah mengutus dia untuk menggenapi keselamatan. Sesudah itu karya ini dilanjutkan oleh oknum yang ketiga. Roh Kudus turun pada hari Pantekosta untuk mengetuk pintu, untuk menggerakkan hati manusia, untuk mencerahkan orang berdosa supaya engkau dan saya bertobat. Saudara-saudara, inilah 3 tahap persiapan sepanjang sejarah, perlengkapan sepanjang Yesus inkarnasi, dan penyodoran, penawaran keselamatan, pelaksanaan Roh Kudus sepanjang sejarah sesudah hari Roh Kudus turun sampai Yesus datang kembali. Saudara-saudara, karya Allah Bapa, karya Allah Anak, dan karya Allah Roh Kudus, 3 pribadi Allah yang esa begitu mencintai engkau, begitu mencintai saya. Bolehkah saya yang begitu dicintai oleh Tuhan tetap hidup di dalam dosa? Bolehkah? Bolehkah saya mengeraskan hati dan menghina karya yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus di atas kayu salib? Bolehkah saya pura-pura menjadi orang Kristen, kan kelihatan rajin setiap minggu ke gereja,
tetapi tetap mencuri, tetap berzina, tetap bohong, tetap nyontek, tetap tidak jujur, tetap korupsi. Bolehkah kita menjadi manusia yang tidak bertanggung jawab seperti itu? Bolehkah kita sambil menyebut diri orang Kristen sambil bersekongkol dengan setan, menjadi anak orang gelap? Bolehkah kita mulai mengaku Yesus Kristus, tapi hatinya menyimpan segala macam dosa? Bagaimana ke gereja menjadi lemah? Bagaimana gereja menjadi tidak berkuasa mengabar Injil? Karena kita berkompromi dengan dosa. Kita simpan segala kejahatan di dalam hati, lalu pakai baju yang bagus ke gereja seperti malaikat yang palsu. Alkitab mengatakan malaikat adalah malaikat yang melayani Tuhan, tapi setan bisa memalsukan diri menjadi malaikat yang terang. Saudara-saudara, tahu tidak, kita berada di tengah-tengah kedua kuasa yang paling besar dan yang sangat besar, yaitu kuasa Allah dan kuasa setan. Kuasa setan bagaimana besar, tetap ada dicipta oleh Tuhan. Yang mencipta bagaimanapun lebih besar kuasa daripada yang dicipta. Dan setan yang menganggap diri mempunyai kuasa besar, dia dengan segala upaya menipu kita, merebut kita dari tangan Tuhan, dan menjatuhkan kita ke dalam dosa. Saudara-saudara, manusia dari permulaan, pada waktu di dalam Kejadian pasal ketiga, manusia dicipta di tengah-tengah Allah dan setan. Manusia dicipta di tengah-tengah terang dan gelap. Manusia dicipta di tengah-tengah firman yang benar dan teori palsu dari iblis. Allah mengatakan, jangan engkau makan buah terlarang itu, karena hari itu engkau makan, engkau pasti mati. Setan berkata, apakah Tuhan berkata tak boleh makan? Jangan takut, makan saja. Engkau sesudah makan dah tentu mati. Yang pasti menjadi dah tentu. Dari firman Tuhan dirubah oleh dia. Dari beriman menjadi meragukan. Dari mutlak menjadi relatif. Saudara-saudara, setan selalu merubah firman Tuhan. Setan selalu tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan, tapi merubah supaya manusia meragukan firman Tuhan. Setan berkata kepada Hawa, tahu tidak mengapa Tuhan tidak mau engkau makan? Engkau tidak tahu kan? Ada rahasianya. Sekarang saya bongkar rahasia kepada engkau. Tuhan tahu kalau engkau makan, engkau akan menjadi tahu seperti dia tahu. Tuhan tahu, dan Tuhan tidak mau engkau tahu seperti dia tahu. Itu sebab Tuhan berkata jangan makan, supaya engkau tidak tahu seperti dia tahu. Karena dia tidak mau engkau tahu apa yang dia tahu, maka dia mengatakan engkau jangan tahu. Itulah sebabnya engkau dilarang makan. Ini sesuatu penghasutan yang sangat menakutkan, karena dia menimbulkan di dalam hati manusia mencurigai motivasi Allah, dan membuat manusia meragukan Allah mempunyai kejahatan, karena Allah terlalu egois. Allah mau memonopoli pengetahuan kebenaran itu. Sehingga waktu Hawa mendengar kalimat itu, kalau begitu berarti Tuhan itu tidak mau tahu. Ini egois. Setan berkata, Tuhan tahu kalau engkau makan, engkau akan tahu seperti dia tahu, dan dia tidak mau engkau tahu apa yang dia tahu, dan engkau tidak tahu hal ini, maka beritahu kepada engkau supaya engkau jangan sampai tidak tahu. Ini satu kekacauan epistemologi. Ini satu penggodaan untuk mencurigai motivasi Tuhan. Akhirnya seluruh dunia di dalam teologi pengetahuan, di dalam filsafat epistemologi, seluruhnya merosot dan menjadi manusia yang menilai Tuhan, bukan manusia dihakimi oleh Tuhan. Sesudah itu, baik filsafat, baik agama, baik kebudayaan, baik ilmu, banyak hal yang tidak benar dilihat seperti benar. Firman Tuhan yang benar dinilai seperti tidak benar. Datanglah liberalisme, datanglah modernisme,
datanglah skeptisisme, datanglah ketidakpercayaan kepada Tuhan yang melanda di gereja dan di dunia. Sehingga sekarang kita mentafsirkan kitab suci menurut kemauan kita sendiri, menyelewengkan, menyesatkan pengertian tentang kebenaran Alkitab. Sehingga gereja dikacau balaukan oleh setan, orang Kristen dikacau balaukan pikirannya oleh iblis, dan kita semua yang menganggap Allah tidak benar, tetapi sebenarnya Allah itu benar, menganggap banyak teori itu benar, sebenarnya tidak benar, telah tersesat di dalam jalan yang salah. Saudara-saudara, itu sebab selain kita diampuni dosanya, kita menerima penebusan daripada jiwa yang sudah tersesat kembali kepada Tuhan. Kita perlu ditebus pikiran kita supaya semua pengetahuan yang salah ditebus kembali, bawa kepada kebenaran. The redemption of the fallen reasoning, the redemption of distorted emotion, the redemption of the betrayed God in our will. Kebenaran yang sudah salah dimengerti, cinta kasih yang sudah dibubui dengan kejahatan dan kebencian, kemauan yang sudah diberikan arah yang salah, menyeleweng daripada pimpinan Tuhan. Ini penebusan, bukan hanya mengampuni dosa, bukan hanya menebus jiwaku. Kita perlu penebusan otak sehingga rasio kembali kepada kebenaran. Kita perlu penebusan emosi sehingga cinta benci kembali kepada jalur yang Tuhan tetapkan, sehingga kita seperti Tuhan, karena kita memang dicipta menurut peta teladan Tuhan. Dan kita punya kemauan yang semau dewe melawan Tuhan harus dikembalikan untuk sejajar dengan pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, Allah Bapa menyediakan keselamatan, Allah Anak menggenapi keselamatan, dan Allah Roh Kudus melaksanakan keselamatan. Bagaimanakah Allah Roh Kudus melaksanakan keselamatan? Pertama, Dia membuat pikiranmu kembali kepada firman Tuhan. Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 16, pada waktu Roh kebenaran datang, Dia akan memimpin engkau kembali mengingat kata-kata yang pernah kukatakan kepadamu. Artinya apa? Roh Kudus bukan membunuh pikiran. Sekarang ada pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah yang bikin emosi, bikin engkau teriak-teriak, bikin engkau nangis-nangis, tapi tak usah pikir kebenaran Tuhan. Kebaktian daripada Reform Injili, kebaktian dari pendeta Stephen Tong tidak membius otakmu, tidak bikin pikiranmu itu menjadi tidak berasa, tidak membunuh rasiomu, tapi membuat engkau tenang, membuat engkau pikir, membuat engkau sungguh-sungguh tertib, memikirkan kenapa engkau jatuh di dalam dosa. Pikiran ditebus, pikiran diarahkan kembali, pikiran dibawa pulang untuk setia kepada kebenaran. Ini langkah pertama Roh Kudus bekerja. Setelah Roh Kudus mengembalikan fungsi rasio kita, sehingga kita berfikir sesuai dengan kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan, maka Roh Kudus bekerja kedua, bikin hatimu mencintai kebenaran. Dan engkau mulai sadar, engkau dulu cinta dosa, itu salah. Mestinya cinta Tuhan, bukan cinta hantu. Mestinya menyembah kepada Allah, bukan mengikuti setan. Mestinya mengikuti kebenaran, bukan ikut tersesat dalam teori-teori yang salah. Pendeta-pendeta yang tidak memimpin pikiranmu, yang tidak menjelaskan firmanmu, mereka dipakai setan, dan mereka harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya berkata kepada saudara, waktu pikiranmu dipimpin masuk ke dalam kebenaran, langkah pertama Roh Kudus melaksanakan keselamatan. Waktu emosi dibawa kembali untuk mencintai kebenaran, membenci dosa, benci yang dibenci oleh Tuhan, cinta yang dicinta oleh Tuhan. Itu artinya penebusan emosi. Engkau suka marah-marah sesuai dengan ajaran iblis. Engkau suka mencintai dosa-dosa yang dibenci oleh Allah. Emosi perlu ditebus.
Penebusan itu dilaksanakan oleh Roh Kudus. Pertama-tama mencerahkan pikiran kita sehingga kita kembali kepada kebenaran. Penebusan itu dilaksanakan oleh Roh Kudus untuk mengembalikan emosi kita supaya kita tidak lagi membenci yang dicintai oleh Tuhan dan tidak lagi mencintai yang dibenci oleh Tuhan, sehingga kita mulai mencintai yang dicintai oleh Tuhan, membenci yang dibenci oleh Tuhan, dan kita takut kepada Tuhan dan kita tidak mau melukai hati Dia lagi. Paulus berkata, jangan menyedihkan Roh Kudus, karena engkau ditebus dan dimeteraikan oleh Dia sebagai tanda. Jangan engkau menyedihkan Roh Kudus. Roh Kudus mencintai kita. Roh Kudus membawa pikiran kita kembali kepada perkataan firman Tuhan yang suci. Roh Kudus membawa emosi kita kembali kepada cinta Tuhan yang suci. Dan Roh Kudus membawa kita kembali kepada kebebasan yang dikontrol oleh Tuhan, tidak lagi sewenang-wenang di dalam keliaran semau kita. Kita mulai masuk ke dalam kehendak Tuhan. Kehendak kita sesuai kehendak Tuhan, emosi kita sesuai emosi Tuhan, pikiran kita sesuai kebenaran Tuhan. Pengalihan ini, perubahan ini, itulah laksana keselamatan di dalam hidup kita masing-masing. Jika engkau sudah kembali pikiran kepada firman, emosi kepada cinta suci dari Tuhan, dan kemauan kembali kepada taat kepada Roh Kudus, lalu Tuhan akan memimpin langkah perjalananmu berubah daripada kebiasaan yang salah. Dulu engkau mengikut iblis, sekarang engkau kembali kepada Tuhan. Dulu engkau mengikut orang-orang dunia, mereka berjudi, engkau berjudi. Mereka berzina, engkau berzina. Mereka mencari pelacur, engkau mencari pelacur. Engkau kira engkau bebas, engkau kira engkau liar, tidak apa-apa. Tapi Tuhan mengatakan, tidak, anakku yang ku kasih. Jikalau Yesus Kristus sudah mati bagimu, kenapa engkau tidak kembali kepada Tuhan? Biar pikiranmu kembali mengikuti pikiran dan pengajaran firman Tuhan. Biar cinta kasih kebencianmu kembali sesuai dengan cinta dan bencinya Tuhan. Biar kemauanmu kembali sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar kelakuanmu kembali mengikuti dan menjalankan rencana Tuhan. Kalau ini sudah balik, pelaksanaan keselamatan itu sudah mulai berjalan di dalam dirimu. Dan Roh Kudus tidak mau memaksa. Roh Kudus selalu mengetuk pintu dan memberikan bisikan kepada engkau, anakku, kembalilah kepadaku. Berilah hatimu kepadaku, dan matamu harus melihat dan suka akan perjalananku. Saudara-saudara, itulah kebangunan rohani. Kebangunan rohani adalah kesadaran daripada jiwa kita, lalu melihat kemuliaan Tuhan, lalu mengabdi kepada Dia. Kebangunan rohani berarti tidak lagi membius di diri di dalam dosa, tidak lagi membiuskan diri di dalam segala kesalahan, tapi kita sadar karena Dia menyegarkan jiwa kita, dan demi nama Dia yang suci memimpin kita ke dalam jalan yang benar. Demikian Mazmur pasal 23 ayat yang ketiga. Saudara-saudara, Allah tidak mau gereja salah. Allah tidak mau orang Kristen sesat. Allah tidak mau pengajaran kita kacau. Allah tidak mau emosi kita ngawur. Allah tidak mau kemauan kita dipakai oleh iblis. Allah mau menyelamatkan seluruh hidup kita, dari otak sampai kaki, dari pikiran sampai kelakuan. Kita kembali kepada Tuhan. Setelah kita kembali kepada Tuhan, gereja dibangunkan, orang Kristen dikuatkan, perjalanan kita dibenarkan, pikiran kita dibersihkan, emosi kita diarahkan, kemauan kita dipimpin, dan kita menjadi anak Tuhan yang baik. Saudara-saudara, inilah namanya beriman. Inilah namanya diselamatkan. Inilah namanya dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi orang, bukan supaya dia gemetar. Tidak ada ajaran begini dalam kitab suci.
Roh Kudus memenuhi orang, bukan orang berkarunia, berkata-kata karu-karuan dan tidak dimengerti oleh manusia. Alkitab mengatakan Roh Kudus memimpin kita berdoa bukan hanya dengan roh, dengan pengertian, dengan kesadaran. You pray not only in spirit, you should pray with your understanding. Paulus berkata, berdoa jangan dengan roh, tapi dengan kesadaran, dengan pengertian. Itu sebab apa yang kau baca di dalam kitab suci, kau mengerti di dalam firman, menjadi prinsip. Engkau berkata-kata teratur kepada Tuhan, dimengerti oleh manusia yang lain, diterima oleh Tuhan. Karena kata-kata yang kau ambil dari kitab suci itu diwahyukan Roh Kudus, dan Roh Kudus memakai pengeluhan yang tidak terkatakan berdoa bagi kita supaya doa kita bisa diterima oleh Tuhan. Saudara-saudara, pelaksanaan daripada keselamatan itu tidak berhenti pada diri seseorang. Jika engkau sendiri sudah menerima Yesus Kristus, cukup tidak? Tidak cukup. Mengapa tidak cukup? Karena Tuhan bukan hanya menyelamatkan satu engkau supaya engkau sombong, engkau sendiri masuk surga. Tuhan menyelamatkan kita supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan menyelamatkan kita supaya kita memberitakan firman kepada orang lain. Tuhan mengampuni dosa kita supaya kita mengikuti jalan Tuhan, memberitakan keselamatan Tuhan kepada dunia. Sehingga engkau yang sudah diselamatkan tidak boleh egois. Saya harap dari Siti Arjo, nanti Tuhan membangkitkan hamba-hambanya pergi ke India, pergi ke Mesir, pergi ke Taiwan, pergi ke Amerika, menjadi pekabaran Injil. Saudara-saudara, Tuhan bukan menyelamatkan kita untuk keegoisan kita sendiri, menikmati lalu memonopoli. Tuhan bukan menyelamatkan kita supaya kita menikmati lalu tidak peduli orang lain. Tuhan menyelamatkan satu, lalu satu kabar kepada 10, 10 kabar kepada 100, 100 kabar kepada 1000. Dan dari Yerusalem sampai di Yudea, sampai di Samaria, sampai ujung bumi, Indonesia sudah menerima Injil lebih 400 tahun. Indonesia belum kirim pendeta ke Belanda membalas cinta kasih mereka dulu membawa Injil ke Indonesia. Indonesia belum mengirim orang Kristen ke Afrika memberitakan Injil kepada mereka. Kapankah Indonesia terlepas daripada egoisme seperti ini? Kapankah kita dari menerima menjadi bangsa yang memberi? Alkitab berkata lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang apa? Yang menerima. Coba tanya gereja yang menerima atau memberi. Apa engkau masih tunggu bantuan dari Belanda? Saya berkata Belanda sudah meninggalkan Tuhan. Sebagian Belanda orang Kristen sudah tidak ke gereja. Belanda sedang mau dibuang oleh Tuhan. 2 minggu yang lalu untuk satu hal yang sepele-pele, orang di Amsterdam ratusan telanjang jalan di tengah-tengah jalan. Mereka sudah meninggalkan Tuhan. Sebagian orang Kristen sudah melupakan anugerah Tuhan. Engkau masih minta tunggu uang dikirim dari Belanda untuk bantu Indonesia. Di Indonesia ada orang, di Indonesia ada uang. Saya tidak pernah minta bantuan 1 sen dari luar negeri. Tapi kita telah memimpin kebaktian 58 tahun. Dengan malam seperti hari ini, lebih 100 juta yang dipakai. Indonesia bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, bangkit, berkata kepada Tuhan, saya sudah ditebus, saya sudah menjadi orang Kristen yang sejati. Saya mau ikut berbagian, saya ikut membantu, saya mau melayani, saya memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Hari ini setelah kebaktian, setelah khotbah, ada azar terakhir persembahan. Dan persembahan tidak 1 rupiah akan dibawa oleh Stephen Tong. Tidak 1 rupiah akan dibawa kembali ke Jakarta. Dipakai untuk kebutuhan berapa hari di daerah Malang Selatan. Saudara-saudara, mari kita mencintai Tuhan. Mencintai Dia karena Dia lebih dulu mencintai kita. Mencintai Tuhan karena Dia pernah
digantung di atas salib menebus kita. Mencintai Tuhan karena demikian Allah mengasihi dunia dan diberikan anak yang tunggal itu supaya barang siapa yang percaya kepada Dia jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengarlah teriakan dari seorang tua umur 75 yang malam ini berada di sini. Dari pagi jam 6 saya sudah bangun. Dari Singapura ke Jakarta, dari Jakarta ke Jawa Timur, dari Jawa Timur ke Malang, dari Malang ke Sidoarjo. Untuk apa? Untuk memberitakan firman. Mengapa ada orang Kristen yang malas, yang berpuluh-puluh tahun setelah menjadi orang Kristen tak pernah mau melayani Tuhan? Mengapa ada orang yang sudah melayani 58 tahun setengah, lebih setengah abad, lebih tua dari negara Indonesia, lebih lama melayani daripada Indonesia, tapi saya masih berteriak seperti ini karena cinta Tuhan telah merubah hidup. Jikalau Stephen Tong dari dulu tidak menerima Yesus, dia akan masuk ke dalam neraka, dia akan binasa, dan sebelum dia masuk neraka, dia akan merusak puluhan, ratusan, jutaan manusia untuk berbuat dosa. Tapi puji Tuhan, seorang muda yang umur 17, yang tadinya percaya evolusi, percaya Allah tidak ada, percaya ateisme, percaya dialektika materialisme, percaya akan itu segala ajarannya melawan Tuhan, akhirnya dengan air mata berkata kepada Tuhan, tolong jawab semua pertanyaan kepadaku. Sesudah aku mengerti firman-Mu, aku akan menjawab pertanyaan siapapun di seluruh dunia. Kirim saya ke negara apa saja, kirim saya kepada masyarakat apa saja, saya akan berkhotbah, akan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mendengar doa saya, dan selama 58 tahun setengah ini saya sudah mengelilingi dunia 138 kali. Saya sudah berkhotbah kepada 30 lebih juta manusia. Saya sudah berteriak-teriak di atas mimbar lebih daripada 35.000 kali. Saya berkata kepada saudara, cinta Tuhan bisa merubah manusia, menjadikan manusia yang mengasihi Dia dan berkorban bagi Dia. Malam ini biarlah pelaksanaan keselamatan yang disiapkan oleh Bapa, yang dikenapi oleh Kristus, dan yang dilakukan oleh Roh Kudus berada melanda di kota ini, di dalam kebaktian malam ini. Dan biarlah cinta kasih yang mengirim Kristus turun dari surga ke dunia bekerja membakar hati kita masing-masing dan membawa kita kembali kepada Tuhan, menjadi orang Kristen yang setia di dalam keselamatan dari Allah Tritunggal, menjadi orang Kristen yang mengikut Yesus Kristus sampai berjumpa dengan Dia. Maukah Anda? Maukah engkau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Dan siapa di tengah saudara yang berkata, Tuhan, jika engkau juga mau pakai saya mempersiapkan diri menjadi hamba-Mu. Malam ini saya berdiri, malam ini saya berjanji, ini hari menyerahkan diri menjadi hamba-Mu. Jikalau ada orang yang malam ini bersiap mau melayani Tuhan seumur hidup, bersaksi bagi Kristus, saya persilakan sekarang saudara berdiri di tempat, menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Pemuda-pemudi yang mau dipakai Tuhan, silakan sekarang berdiri. Berdiri. Siapa berkata, kalau Tuhan mau pakai saya bersiap dipakai Tuhan. Berdiri. Siapa lagi? Pemuda-pemudi, dengar dengan jelas. Kalau Tuhan kirim engkau menjadi pendeta, menjadi penginjil kemana saja, engkau berkata, saya di sini. Hari ini saya berjanji. Mereka yang berkata, saya mau setia sampai mati, mencintai Tuhan, beriman kepada Dia, angkat tangan semua. Yang mau mencintai Tuhan sampai mati, angkat tangan orang Kristen. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang mau menjadi hamba Tuhan, sekarang maju ke depan. Kita berdoa khusus untuk engkau. Sekarang maju ke depan. Bapa, terima kasih. Kita menyanyi. Yang mau menjadi hamba Tuhan, berdiri dan maju ke depan. Bapa, terima. Berdiri ke depan. Yang mau menjadi hamba Tuhan, Bapa, terima kasih. Bapa,
Kita menyelesaikan semua panggilan dan tutup sekarang di sini. Yang masih jalan cepat tiba di depan, kita berdoa bersama-sama dengan tidak tunda, tidak tunggu, tidak menghamburkan waktu. Semua yang di depan ikut saya berdoa. Bapa di dalam surga, pimpinlah saya untuk menjadi orang yang diselamatkan dan menyerahkan diri menjadi hamba-Mu seumur hidup ya Tuhan. Jangan meninggalkan saya, jangan membuang saya. Sucikan saya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Bersihkan saya dengan darah Yesus Kristus. Dan pimpin saya. Isilah hati saya dengan firman-Mu di dalam kitab suci. Latihlah saya dan kirimlah saya. Hari ini saya menyerahkan diri. Yang diserahkan Tuhan terima. Ikut saya. Yang diserahkan Tuhan terimalah. Yang Tuhan terima, Tuhan penuhilah. Yang Tuhan penuhi, Tuhan kirimlah. Yang Tuhan kirim, Tuhan sertailah. Yang Tuhan sertai, Tuhan beri aku kekuatan untuk berbuah bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mengabar Injil, menolong orang lain menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan sampai Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus saya sudah berdoa. Amin.